sebelum saya ajak ngobrol-ngobrol, saksikan peragaan karyanya berikut ini. Ini dia tamu kita berikutnya, seorang perancang busana, usianya baru 12 tahun. Siapa dia? Masih penasaran? Ikuti terus Ki Candy. Dari nonton fashion show pertama itu mungkin yang membuat dia jadi mulai berani bermimpi. Bahwa dia berharap suatu hari nanti aku juga bisa seperti yang dia tonton gitu. Ya. Perancang busana cilik yang tadi saya perkenalkan di akhir segmen tadi sudah ada bersama kita, Raffi Ridwan. Baik, Raffi ditemani oleh ibunda tercinta, Ibu Sinta. Terima kasih ya sudah mau hadir di acara Ki Candy. Terima kasih juga untuk kesempatannya. Iya, Raffi sekarang umur berapa? 11 tahun. 11 tahun. Betul. Sekolah di mana? Sekolah di mana? Sekolah di Santirama, SDLB Santirama. Oh, Santirama ya. Betul. Baik. Kalau kelas berapa? Kelas 5B. 5B. Baik. Ya. Nah, Ibu Sinta, iya. Raffi tampak berbeda ya dengan anak-anak yang lain dalam hal ini pendengaran dan berbicaranya. Betul. Kalau boleh tahu apa ya yang terjadi pada Raffi? Raffi memang terakhir sebagai seorang anak tunarungu, tapi sebelumnya Raffi adalah boleh dibilang pilihan hidup, Pak. Karena dari dalam kandungan, waktu saya hamil trimester awal, saya didiagnosa bahwa saya mengidap rubella. Dan virus rubella itu menyerang indera, terutama mata, jantung, dan pendengaran. Jadi dokter yang menangani kehamilan saya mengatakan bahwa kemungkinan putra yang saya kandung, katakanlah janin yang saya kandung tidak sehat. Jadi beliau menyampaikan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita. Dan kami memilih untuk tetap mempertahankan Raffi dengan segala konsekuensi yang mungkin Tuhan akan takdirkan buat putra kami. Menarik untuk mengikuti kisah Raffi ya, sebagai perancang yang sekarang sangat dikenal bahkan di mancanegara. Tapi sebelum itu ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Tren dan gaya busana di industri fashion berkembang secara dinamis. Evolusi dunia kreatif selalu menyaksikan lahirnya pribadi dengan berbagai kompetensi yang unik. Kemampuan yang mumpuni di bidangnya serta semangat yang gigih dalam berjuang menjadi gambaran betapa dinamisnya industri peragaan busana di negeri ini. We are now heading on the stage Raffi, a 10-year-old designer from Indonesia, quoting him because he suffers from hard of hearing. Raffi, ladies and gentlemen. Begitu
pula dengan dunia fashion di tanah air yang patut berbangga memiliki anak bangsa bertalenta seperti Raffi Abdurrahman Ridwan atau yang akrab disapa Raffi. Sejak kecil Raffi telah memiliki hobi menggambar. Meski terlahir sebagai anak berkebutuhan khusus, Raffi mampu menunjukkan kemampuannya dalam membuat setiap detail guratan desain baju ciptaannya. Perlahan tapi pasti, namanya mulai terdengar sejak ia berkolaborasi dengan desainer kenamaan Barli Asmara. Di usianya yang masih anak-anak, Raffi terus membuktikan kemahirannya dalam mendesain motif pakaian yang telah ditampilkan di Jakarta Fashion Week dan berbagai ajang fashion show lainnya. Dengan segala keterbatasannya, desain baju karya Raffi mulai diminati penikmat mode. Kini, di usianya yang ke-12 tahun, desainer tunarungu ini telah membawa harum nama fashion Indonesia sampai ke mancanegara. Busana karya Raffi berhasil memikat para pencinta mode dari berbagai negara, seperti Singapura, China, Australia, Spanyol, hingga Amerika. Ya, itu sekilas tentang Raffi ya. Betul. Menarik sekali. Tapi yang mungkin membuat kami semua di studio dan penonton di rumah ingin tahu adalah bagaimana Bu Sinta dan suami ada di sini? Ada, Bapak. Iya, mana yang merasa suaminya? Iya, kita berikan aplaus dulu untuk sang suami. Terima kasih. Iya, ini orang tua yang hebat. Bagaimana Anda dan suami menyiapkan mental setelah tahu bahwa anak yang dilahirkan memiliki beberapa keistimewaan? Karena kami sudah diberitahu gambaran kemungkinan janin yang saya kandung akan mengidap yang tadi disampaikan, Pak. Waktu itu saya berdoa gitu, kalau boleh diuji, insya Allah saya siap diberikan apapun, tapi tidak pada matanya, karena buat saya mata jendela dunia. Jadi saya pikir saya insya Allah siap menerima apapun. Iya. Nah, dengan kondisi seperti sekarang, apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan Raffi? Sebetulnya untuk saat ini Raffi bisa melakukan banyak hal, Pak. Cuma memang Raffi itu pemalu sekali, Pak. Dia malu untuk bicara, kadang dia bilang karena suara saya jelek, Mama. Dia takut orang tidak paham. Padahal ya Raffi berkata saja gitu, paling tidak saya ingin putra saya mencoba dulu. Bagaimanapun saya menyadari bahwa tidak selamanya saya bisa mendampingi putra saya, Bapak. Lalu kapan persisnya Anda dan suami tahu bahwa ada bakat yang luar biasa dalam diri Raffi, yaitu merancang busana? Itu kapan persisnya tahu? Kalau persisnya itu kelihatan 4 tahunan, Pak. Jadi ketika usia 4 tahun? Betul. Jadi awalnya itu kan karena kecintaan Raffi pada ikan. Lalu dia beranjak, dia tahu bahwa ikan punya kehidupan tersendiri. Setelah menonton film Ariel Little Mermaid itu, Putri Duyung, Pak. Putri Duyung cilik. Betul. Dari situ dia mulai menggambar ikan dan kehidupan bawah laut. Lalu mulai dengan si Ariel Putri Duyung. Berjalan usia 4 tahun di sekolah sudah mulai diajarkan sesuatu yang pantas dan tidak pantas, Bapak. Dan dia sudah mulai kritis, jadi dia sudah mulai bertanya, Mama apa sebab ya ibu tidak memakai baju? Kata dia, si Ariel ini menurut dia nggak pantas sebagai seorang Little perempuan. Mermaid ini dianggap, loh kok nggak pakai baju nah, ya? Betul, Bapak. Karena terus ditanyain itu, saya bilang sama putra saya, ya udah kakak gambar aja buat ibu supaya pantas, saya bilang gitu. Akhirnya itu ialah juga yang salah satu yang mendasari dia, Pak, mulai membuat baju yang betul-betul cantik gitu. Jadi, lalu apa langkah yang Anda dan suami lakukan untuk mendukung Raffi? Ya, karena saya, Pak, tahu bahwa Raffi suka pada fashion gitu, Pak. Mulai dari 5 tahun saya bawa nonton, karena udah agak bisa diatur kan, Pak. Jadi saya bawa nonton fashion show, Pak. Suka atau tidak? Anak-anak kan biasanya nggak suka. Suka. Oh, suka. Suka sekali. Nah, dari nonton fashion show pertama itu mungkin yang membuat dia jadi mulai berani bermimpi. Bahwa dia berharap suatu hari nanti aku juga bisa seperti yang dia tonton gitu. Dan Raffi kecil itu, Raffi itu pemimpi sekali, Pak. Dia tidak takut untuk bermimpi.
dengan segala keterbatasannya. Seperti Baik, itu. menarik. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya juga ingin memperkenalkan kepada Anda seorang bocah tunarungu yang punya talenta luar biasa. Dan anak ini terus berkreasi. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan liputan berikut ini. Anfil Wibowo, begitu ia dikenal. Putra tunggal pasangan Mardonius Tri Cahyo Adi dan Veronica Kristiani Adi ini bagai matahari dalam keluarga. Ia menerangi indahnya kehidupan keluarga kecil mereka. Anfil adalah pelukis cilik berbakat. Ketidaksempurnaan dalam pendengaran tidak membatasi anak penyuka gajah ini untuk menciptakan karya-karya lukis yang luar biasa. Tiada hari tanpa menggambar, itulah keseharian Anfil. Pada usia 7 tahun, Anfil sudah melakukan pameran untuk pertama kalinya. Imajinasi Tanpa Batas adalah pameran lukisan tunggal yang Anfil gelar pada usia 8 tahun. Hingga kini, ia sudah menggelar 5 kali pameran dengan karya-karya terbaiknya. Kami bangga terhadap Anfil karena Anfil tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan ia juga mempunyai bakat yang istimewa, terutama dalam hal melukis. Walaupun memang Anfil mempunyai kebutuhan khusus, tapi dia mengutarakannya, mencurahkannya itu dalam lukisannya. Dan harapan saya untuk Anfil, kiranya Anfil kelak menjadi anak yang berguna di dalam masyarakat dan juga dapat memotivasi rekan-rekannya yang mungkin mempunyai kebutuhan khusus seperti Anfil. Anak yang mahir memainkan kuas di atas kanvas ini kini duduk di bangku sekolah dasar, Sekolah Luar Biasa B Pangbudi Luhur, Jakarta. Di sekolah, ia dikenal sebagai anak yang unik, baik dan berbakat. Anfil menikmati setiap kegiatan di sekolah bersama dengan teman-temannya. Ia menjadi murid yang aktif di kelas dan juga ikut dalam berbagai kegiatan sekolah. Untuk terapi saraf pendengarannya, ia pun mengikuti kelas wicara yang dilakukan satu persatu dan dibimbing oleh gurunya. Selain itu, ada pula kelas irama yang ia ikuti dengan riang bersama dengan teman-temannya. Ya, Anfil tidak bisa hadir di studio, tapi ada Pak Doni dan Ibu Vera yang hadir mewakili sebagai orang tua Anfil, ya. Terima kasih Bu Vera, terima kasih Pak Doni atas kehadirannya. Oh, ada sesuatu. Iya. Berhubung Anfil tidak bisa hadir, ada titipan dari Anfil buat Bu. Oh, ada titipan dari Anfil buat Om Andinya. Iya. Boleh dibuka? Silahkan. Iya. Kita lihat dulu apa yang diberikan Anfil buat Om Andinya. Wah, lukisan Adam dan Hawa. Ya, tolong sampaikan terima kasih buat Anfil. Dan tentunya kita semua penasaran karena karya Raffi itu kemudian diakui secara internasional. Bahkan seorang supermodel memuji karya Raffi. Bagaimana kisahnya? Ikuti terus Kick Andy. Dan inilah yang mendapat pujian dari supermodel Amerika ya, Tyra Banks ya. Tyra Banks memberikan kesempatan kepada Raffi bahwa anak dengan segala keterbatasannya dari Indonesia juga mampu berkarya, Bapak. Lahir dengan kondisi fisik yang berbeda dengan anak-anak yang lain. Betul. Raffi tumbuh dengan talenta yang luar biasa dalam merancang busana. Alhamdulillah. Tadi Anda cerita tentang Raffi kecil yang mencoba merancang busana untuk Little Mermaid. Putri Duyung kecil. Tapi sebenarnya sejak kapan Raffi merancang busana untuk manusia beneran? 9 tahun Bapak. Jadi Umur 9 tahun? Betul. Dia menggelar fashion show pertamanya di usia dia 9 tahun. Pertama kali yang memberikan kesempatan Raffi itu untuk mewujudkan bajunya menjadi sebuah karya itu ada desainer senior namanya Barli Asmara. Lalu dari beliaulah kami mengenal lagi Ibu Lia Chandra. Nah, Ibu Lia Chandra dengan Lia Chandra Foundation-nya yang mewujudkan mimpi Raffi yang lain, yaitu membuat fashion show yang lebih besar lagi dengan mengikut sertakan Raffi dalam ajang Jakarta Fashion Week di tahun 2011.
Kalau ditanya apa keistimewaan baju-baju rancangan Raffi? Mungkin begini, Raffi ada beberapa koleksi yang memang patternnya Raffi desain langsung seperti yang tadi Bapak lihat, yang diperagakan itu memang khusus dikeluarkan Raffi untuk American Next Top Model di US. Untuk America's Next Top Model, iya. Yang terkenal itu? Iya, betul. Dan itu rancangan Raffi? Betul. Patternnya pun adalah hasil lukisan tangannya Raffi, yang itu di print, Pak, dibantu oleh New Club Tekstil. Iya, dan inilah yang mendapat pujian dari supermodel Amerika ya, Tyra Banks ya. Iya betul, Tyra Banks memberikan apresiasi dan terutama memberikan kesempatan kepada Raffi untuk menunjukkan pada dunia bahwa anak dengan segala keterbatasannya dari Indonesia juga mampu berkarya, Bapak. Dan saya dengar rancangan Raffi dipakai sampai ke final ya oleh salah satu model. 3. Ya. Karya Raffi yang dipakai terus. Tapi ngomong karya atau rancangan Raffi ini sudah bisa diperoleh atau dibeli nggak sih? Bisa Bapak, tapi memang kita Raffi customized masih Bapak, betul-betul menjaga keeksklusifan dari karyanya. Raffi tidak ingin, karena dia merasa dirinya spesial, jadi dia pengen mengeluarkan karya yang juga spesial. Ya. Jadi untuk mendapat atau bisa menikmati karya Raffi, apa yang harus dilakukan? Biasanya orang kontak langsung. Kontak? Iya, baik via Facebook. Kalau teman-teman yang dari luar, mereka menghubungi via Facebook dari Spanyol waktu itu. Dari Spanyol? Iya, betul. Sampai datang ke Indonesia juga, Bapak. Untuk bajunya Raffi? Iya. Wow. Lalu brandnya apa? Brandnya namanya Raffi Ridwan. Raffi Ridwan. Dan itu yang memberikan nama juga Tyra Banks memperkenalkan waktu pertama kali Raffi Ridwan dari Indonesia. Raffi Ridwan dari Indonesia. Ya, di studio juga sudah hadir Laura Mulyadi ya. Nah, ini juga model terkenal, aktivis sosial juga, dan salah satu yang saya dengar sangat mendukung perkembangan Raffi di dunia model ya, atau di dunia rancang-merancang busana. Nah, Laura, Anda kan pernah pakai rancangan atau karya dari Raffi ya? Iya. Sebagai model, bagaimana Anda menilai karya Raffi? Kalau menurut saya, Raffi tahu bagaimana caranya membuat perempuan terlihat lebih cantik, menarik. Karena sebagai model dan juga sebagai perempuan, kita menggunakan pakaian, fashion, itu kan sebenarnya untuk mengekspresikan siapa diri kita. Dan aku melihat Raffi memikirkan dengan detail dan juga warna-warnanya dan semua detail yang ada itu dipikirkan dengan sedemikian rupa, dan saat memakainya pun terlihat luar biasa. Terus kemudian kalau boleh tahu, selama ini kan Anda selalu mendukung Raffi ya untuk terus berkembang dan berkarya. Apa harapan Anda terhadap Raffi di kemudian hari? Kalau aku sendiri sih, aku sangat mengidolakan Raffi sebenarnya. Mengidolakan Raffi? Karena dengan segala keistimewaannya, keterbatasannya, Raffi bisa menjadi seperti sekarang, dan aku yakin akan terus maju. Ini luar biasa, bakat yang kamu punya luar biasa, cinta keluarga luar biasa. Baik, Laura, terima kasih ya. Kembali ke Ibu Sinta. Iya. Apa mimpi yang ingin diwujudkan Raffi? Monggo ditanya langsung aja, Pak. Raffi? Raffi, melihat Bapak mau bertanya. Apa cita-cita Raffi? Betapa cita-cita saya memiliki apa yang berbatu itu bisa apa Maaf, cita-citanya mau ke Amerika untuk membuat baju untuk Michelle Obama. Ibu Sinta,
Raffi, Bapak berkata. terima kasih sudah mau hadir di acara Kick Andy ya. Iya. Terima kasih. Dan sebelum kita akhiri acara ini, saya ingin membagikan satu buku bagus. Judulnya Suara yang Hilang. Sebuah kisah nyata tentang kemalangan, jati diri, dan pengharapan. Kisah nyata ini tentu bisa menginspirasi Anda semua untuk tetap tegar, bangkit, dan selalu berpengharapan yang baik bagi masa depan Anda semua. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda yang ada di studio. Bagi Anda yang ada di rumah, ini juga bisa menjadi milik Anda dengan mengikuti undian di website kickandy.com. Baik, itu tadi kisah tentang anak-anak istimewa, anak-anak yang memiliki talenta, dan Tuhan memang memberikan sesuatu yang luar biasa pada mereka. Mereka juga tadi memperlihatkan apa yang mereka dapatkan sebagai sebuah bakat yang luar biasa. Untuk itu, Kick Andy Foundation ingin memberikan apresiasi berupa tabungan bagi masing-masing anak-anak berbakat yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Baik, untuk itu Ketua Pelaksana Harian Kick Andy Foundation, Ali Sadikin, kami juga minta ke depan. Iya. Baik, Zelda, Raffi, Stephen. Baik, Om. Ini namanya Ali Sadikin, orang yang berada di belakang layar. Dia yang kerja keras, saya yang dapat nama. Baik. Stephen, ini tabungan dari Kick Andy Foundation. Ya, apresiasi tabungan. Ya, semoga bermanfaat ya. Ini sudah diterima ya. Baik ya, salam ya. Oke ya. Ini tabungan. Betul. Oh ya, sama-sama sobat ya. Bapak, ini titip buat putranya tercinta. Terima kasih banyak. Ya. Sekali lagi terima kasih. Semoga inspirasi mereka menginspirasi kita semua. Sampai jumpa.